Sebenarnya kalau di operasional antara pembangkit listrik yang menggunakan batu bara dengan yang solar panel itu lebih murah yang solar panel. Tapi kalau dilihat dari segi investasi yang awal itu tetap mungkin hampir sama 1:1 biayanya. Cuma untuk operasionalnya tetap yang menang solar panel. Calon engineer wajib tahu. Halo Sobat Engineer, balik lagi sama podcast saya Tridinamika. Nah, kali ini kita akan ngebahas topik yang sangat seru ya, karena kita akan ngebedah tentang solar panel. Kenapa sih kita lagi milih solar panel nih Bapak Ibu semua? Karena tren ini tuh lagi trending banget di 3 tahun terakhir tentang energi terbarukan, yang katanya solar panel ini tuh bisa mensupport ya bumi kita jadi lebih hijau, dan katanya juga cost secara biaya ini jauh lebih murah. Bener nggak sih kayak gitu? Yuk kita bahas karena calon engineer wajib tahu. Halo Bapak Ibu semua, nah jadi kita akan bahas ke topiknya dulu nih. Sebelum kita mulai, kita selalu mulai dengan definisi yang paling sederhana dulu. Tapi sebelum mulai definisi, kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini, Mas Iwan ya. Oke. Mas Iwan, thank you banget udah mau menyempatkan waktunya di sela-sela training keluar kota, mau datang ke podcastnya 3D. Iya, kan dibayar. Iya. Ntar ada kok. Kita selalu nge-support, ngebayar doa dunia akhirat. Amin. Itu lebih penting dong. Iya, itu lebih penting. Itu Iya yang kan? harapkan. Iya kan? Karena doa itu segala-galanya gitu, Mas. Boleh dong kenalan dulu nih sama audiens kita dulu nih. Tadi sudah dikenalin sama Mas Riza. Lebih lengkap. Oke. Iya, lebih lengkap. Oke, teman-teman. Perkenalkan, saya Iwan. Di sini saya sudah bergabung dengan Tridinamika udah 10 tahun. Saya bergerak di bidang untuk instrumen di EBT, khususnya untuk solar panel dan biogas analyzer. Kemudian ada banyak hal sebenarnya. Nggak bisa cerita satu panjang nanti. Iya, panjang. Iya. Taruh kenalan doang sih. Kenalan doang. Oke, Terus? ya. Ada lagi? Paling cukup itulah. Itu dulu aja ya? Kalau nomor rekening nanti aja. Boleh. GoPay aja lah. Adminnya lebih kecil. Nah, jadi Mas Iwan, kita mau ngebahas topik yang lagi tren banget nih. Bahkan ini lagi tren juga di Google, lagi tren di media-media lah pokoknya, untuk tentang solar panel. Nah, aku tuh masih bingung juga. Solar panel nih katanya kan bisa membantu kita itu, kalau kita pakai solar panel tuh kita nge-support bumi agar lebih hijau, ya energi terbarukan lah. Terus juga Mas, yang katanya ini bisa bikin secara cost, secara di dompet ini lebih friendly nih Mas. Nah, tapi kan nyatanya nih Mas, kalau menurut aku ya Mas ya, aku udah ngeliat di e-commerce, di platform-platform itu solar panel itu mahal. Kecuali solar panel yang kecil, itu oke deh kita bilang. Tapi kalau skupnya buat rumah, apalagi buat industri ya, itu mahal banget. Bisa puluhan bahkan ratusan juta. Nah, aku mau minta sudut pandang Mas Iwan yang terkait hal itu. Boleh bantu dijelasin dong Mas, dari experience Mas nih, ataupun knowledge Mas Iwan, kita sharing bareng-bareng. Oke, mungkin kita bahas melalui beberapa pembahasan singkat ini ya. Jadi kita mulai dengan solar panel dulu ya. Kita kenalan dengan solar panel. Solar panel apa sih gitu kan? Solar panel kan kalau dari secara harfiah kan ada solar, ada panel. Oke. Karena kan bisa diartikan kotak ya, solar itu matahari. Sebenarnya kalau secara mungkin bahasa yang paling bisa dimengerti adalah bahwa solar panel itu merupakan perangkat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, itu kan kalau di buku seperti itu ya. Walaupun di aktualnya itu sebenarnya cahaya matahari itu adalah dia yang mengubah kondisi di sel panel itu sehingga elektronnya itu bergerak. Perpindahan elektron itulah yang menghasilkan listrik sebenarnya di situ. Jadi peranannya si sinar matahari itu dia itu mengubah dari sel ini, karakteristiknya aja yang diubah. Nah, kok bisa menghasilkan listrik ya? Karena di situ setelah proses itu terjadi beberapa loncatan elektron atau perpindahan elektron itu yang menghasilkan listrik. Nah, secara umum solar panel itu bisa dikatakan itu murah atau enggak sebenarnya tergantung kapasitas sih. Tadi udah disebutkan bahwa yang kecil tuh murah ya, iya karena gini, dalam konsep sebuah teknologi kan yang kita beli sebenarnya itu bukan barangnya tapi ilmunya kan. Nah, sama sebenarnya walaupun solar panel itu bahannya murah, tapi kan ilmu yang didapat untuk solar panel itu kan mahal gitu kan. Dan kalau untuk mengenai harga, sebenarnya solar panel itu untuk kelas 100 WP untuk rumah tangga itu masih cukup, menurut saya itu masih cukup murah. Kan ada di angka sekitar 500 sampai 1 juta lah
untuk solar panelnya aja. Kelas rumahan. Iya, kelas rumahan itu masih tergolong murah dibandingkan dengan sistem pembangkit yang lain, gitu kan. Kemudian kalau kita singgung dari sisi operasional, sebenarnya kalau di operasional antara pembangkit listrik yang menggunakan batu bara dengan yang solar panel itu lebih murah yang solar panel. Tapi kalau dilihat dari segi investasi yang awal itu tetap mungkin hampir sama 1:1 biayanya. Cuma untuk operasionalnya tetap yang menang solar panel. Kan solar panel ngandelin cahaya matahari gitu kan. Sedangkan kalau pembangkit listrik yang menggunakan batu bara itu kan kita harus mensuplai per harinya itu sekian ton batu bara gitu kan. Yes. Ya itu kan batu bara kita nggak gratis ya, walaupun kebanyakan di Indonesia itu para penambang kan swasta ya, bukan pemerintah. Nah itu kita beli di situ kan. Jadi per hari itu ada cost yang digunakan untuk istilahnya mengubah dari batu bara itu menjadi panas dan menjadi listrik, itu ada biayanya. Sedangkan kalau untuk operasional di solar panel itu hampir nggak ada, dia hanya investasi di awal. Matahari. Paling untuk kesehariannya hanya untuk maintenance aja, seperti itu. Berarti bahasanya selagi nggak kiamat itu masih bisa dipakai dong Mas ya? Iya masih dipakai. Selagi ya pokoknya iklim kita baik-baik aja masih bisa dipakai. Iya, sedangkan kan solar panel juga dia nggak menimbulkan kayak dia membuat sebuah reaksi menimbulkan emisi, itu kan nggak ada dia. Iya. Perubahan dari sel itu sendiri dan dia mengubah jadi elektron, udah dia nggak ada emisi apapun. Dan Karena secara bahasa itu emang nyerap aja ya Mas ya, secara Iya. kerjanya. Ya? Jadi istilahnya kayak hampir sama kayak baterai sebenarnya. Cuma bedanya kan baterai itu harus dicas dulu, ada selnya. Nah kalau si sistemnya solar panel itu menggunakan sel kayak cahaya matahari. Karena cahaya matahari itu kan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik ya. Nah itu yang dipakai sebenarnya. Jadi bukan panasnya. Kenapa? Karena ketika kita pelajarin mungkin dari pengalaman di lapangan ya, justru semakin panas sinar matahari itu akan menurunkan tegangan operasional di solar panel itu sendiri. Seperti itu. Jadi yang dipakai itu adalah cahayanya. Berarti kita kadang suka mispersepsi tuh, nggak ada matahari, solar panel nggak bisa bekerja, apalagi ketika pergantian musim. Ya betul. Berarti itu bisa dikatakan nggak benar juga dong Mas tudingan itu ya? Iya, nggak benar. Soalnya kan kalau kita bicara tentang instalasi juga ya, di solar panel itu ada dua jenis ya, ada yang on grid, ada yang off grid. Satu ya. Kalau yang on grid sistemnya itu adalah solar panel itu ketika dia mendapatkan katakanlah di tegangan kemudian diubah ke AC, itu langsung disuplai ke PLN. Jadi nanti menggunakan meteran namanya ekspor impor. Jadi sistemnya misal seperti ini. Ketika Bank Indonesia mempunyai satu pembangkit, contohnya yang untuk di perumahan, skala perumahan, ini sudah memproduksi katakanlah 1000 watt, sedangkan pemakaian listrik PLN-nya Mas Reza itu adalah 1200. Karena Mas Reza tadi sudah menghasilkan listrik dari solar panel itu 1000, maka hanya membayar di PLN cuma 200 saja. Seperti itu. Itu yang kelasnya on grid. On grid. Cuma yang di sebenarnya yang paling aman itu adalah yang off grid. Kenapa? Karena off grid itu kan sistemnya itu nggak langsung ke PLN. Jadi suatu jaringan berbeda dengan PLN. Jadi nanti si solar panelnya ketika dia mendapat sinar matahari, kemudian dia akan menyimpan tegangan atau daya baterai itu ke baterainya. Jadi di situ ada untuk kayak baterai manajemen charge-nya. Aki Ya, jadi sebelum aki tampungan nanti lah ya. ada BMS-nya. Jadi dia nanti ngatur si charge ke akinya. Nah, jadi nanti kita nyebutnya aki ya, ada juga baterai lah sama. Baterai. Power bank baterai lah lebih Iya, familiar. jadi dia nggak langsung ke beban. Jadi dari solar panel dia akan masuk ke pengecasan di baterai, disimpan di baterai. Nah untuk kapasitasnya nanti akan mengikuti kebutuhan teman-teman di rumah. Butuhnya apa? Untuk kalau solar rumah, kalau industri hitung lagi nanti ada hitungannya. Jadi nanti backupnya itu mau sampai berapa ya gitu kan? Oh saya misal mau pakai backupnya adalah sampai 3 hari atau 2 hari. Jika ada gangguan ini bisa backup sampai 2 hari. Contoh gangguan tuh kayak mendung. Itu kan cahaya hampir nggak ada gitu kan. Mendung itu kan pasti solar panel itu tetap bisa bekerja cuma nggak optimum. Sedangkan sistem panel itu bekerja itu mengikuti PSH ya, peak sun hour itu biasanya di suatu wilayah paling umum itu jam 10 sampai jam 3. Itu kita nggak bisa matokin itu karena daerah itu punya kontur ya, ketinggian beda-beda ya. Kalau yang datar bisa mungkin dari jam 9 sampai jam setengah 4 masih bisa. Cuma kalau yang pegunungan kayak di Papua, kemudian di Bandung, Barat, Bandung itu juga itu masih paling di jam 10 sampai jam 3 lah, itu paling maksimalnya di situ titik itu. Oke. Iya, titik itu. Nah, kalau posisi yang tadi yang saya lanjutkan lagi yang off grid gitu kan nanti dia nyimpan di baterai. Nah dari baterai itu baru masuk ke inverter, dari inverter baru diubah ke AC, dari DC ke AC. Nah itu nanti yang dimanfaatkan sama kita. Nah, jadi kalau yang off grid enaknya kita bisa menghold, anggaplah kita kalau dianalogikan menggunakan air, kita itu nampung air dulu di
toren. Yes. Iya, ketika pompanya sudah mati nih, nggak ada matahari ibaratnya gitu ya, pompa mati, kan kita masih menggunakan bisa menggunakan air yang di toren itu, sama kayak solar panel seperti itu. Ya, at least cara kerjanya kayak power bank lah ya. Ya, hampir sama seperti Jadi itu. nyimpen kalau emang mau dipakai tinggal dinyalain aja, colokin aja gitu Mas. Ini sebenarnya di baterai sebenarnya enaknya gitu kan. Baterai, oke. Sederhananya kayak gitulah ya. Iya. Mas, tapi kita ngomongin solar panel nih Mas, kita dari tadi ngomongin prosesnya. Nah, gimana tentang maintenance-nya? Karena namanya solar panel kan otomatis di outdoor. Iya. Bener kan? Apalagi di atas. Betul. Di atas. Nah, ini bicara maintenance nih Mas. Oke, di awalnya mahal. Nah, menurut Mas Iwan sendiri, untuk maintenance-nya gimana nih Mas? Karena kan kita sadar nih, iklim kita, cuaca kita tuh ada dua kan, panas, hujan. Belum lagi ke distraksi sama yang namanya mungkin debu-debu polusi, ya kan? Nah, hal kayak gitu yang menurut Mas Iwan gimana sih untuk bisa dikatakan murah nggak sih untuk maintenance-nya sendiri di solar panel gitu? Sebenarnya kalau maintenance ada beberapa hal jenis itunya ya, jenis maintenance-nya ya. Contoh kalau yang berhubungan dengan yang bisa dilihat dengan mata, itu kan kita bisa mungkin kalau solar panelnya kotor gitu, kita bisa bersihin. Contoh kita harus bersihin dari debu, kemudian faktor shading dari lingkungan sekitar, bisa dari mungkin kalau di kita perkotaan gedung-gedung, kita harus melihat bayangan gedung itu jatuh ke panel enggak. Oke. Iya, atau pohon-pohon itu. Kita harus memperhitungkan itu. Kemudian kayak kenapa sih debu harus kita bersihkan? Karena debu itu kan sistemnya dia ketika ada cahaya dia absorb. Absorb tuh Misalnya, ketutup. Dia memblok atau menyerap. Jadi debu itu nanti istilahnya jadi nggak meneruskan cahaya ke si panelnya. Ngeblok nutupin. Jadi ngeblok, istilahnya itu ngeblok. Oke. Itu yang membuat kadang solar panel itu dia itu tidak bisa kerja optimum, itu nggak bisa karena debu itu misalnya kalau di pembangkit tenaga solar panel itu ya, itu nanti ada beberapa saat dia tuh harus membersihkan si debunya, itu ada. Kemudian faktor retak selnya itu juga sebenarnya ada alat ujinya sebenarnya itu, pakai dia harus dibawa ke sebuah lab, kemudian dalam keadaan gelap nanti ada foto dan dialiri listrik. Nah, itu ujinya juga ada seperti itu. Nah, kemudian yang tak kasat mata, yang tadi kan kalau debu kelihatan gitu kan, kotor kelihatan, tapi ada yang beberapa yang nggak kelihatan. Contohnya, kita harus melihat ini VOC sama nilai IS-nya berapa sih, masih sesuai spesifikasi atau enggak sih? Nah, sebenarnya kita harus memperhitungkan nilai-nilai itu. Kayak ada VOC itu tegangan open circuit ya, yang dihasilkan tanpa adanya beban. Setiap solar panel itu punya, misal 24 volt gitu kan. Kemudian ada ISC itu adalah arus maksimum yang bisa di-cover oleh si solar panel itu sendiri. Itu juga harus dihitung juga di situ. Nah, beberapa alatnya sih sebenarnya kita ada ya untuk mungkin dibahas nanti di video berikutnya mungkin ya. Iya. Nah, beberapa alat untuk maintenance-nya itu sebenarnya sudah banyak khususnya di Indonesia ya, itu sudah banyak. Nah, mungkin kita tinggal pengenalan aja kali ya untuk produk-produknya nantinya gitu. Oke. Berarti secara maintenance pun tetap ada proses apa saja. Cuman memang tadi ada yang kasat mata ya masih kita bersihkan. Tapi kalau emang berbicara tegangan, ngecek ISC VOC-nya, tentu harus pakai tools. Iya. Nah, menarik banget nih bicara tools. Ini ada alat buat ngecek solar panel, tapi kayaknya nggak keburu nih di podcast sekarang. Nanti kita bahas di next episode aja. Ya, jadi poinnya adalah solar panel memang jadi solusi Mas ya. Iya, betul. Cuman untuk cost biayanya lebih mahal di awal. Hanya di awal aja sih. Di awal. Jadi operasionalnya tetap murah. Operasional tetap murah. Nah, ini berdasarkan data dari engineer kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang alat pengecekan solar panel. Kayak gimana sih? Nanti kita bahas bareng-bareng sama Mas Iwan. Oke, thank you banget Bapak Ibu. Jangan lupa dicek playlistnya kita tentang solar panel. Kali kita akan bahas intens solar panel di sana.